Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube-nya Om Ali Suud. Nah, untuk video kali ini kita sudah memasuki part yang ketiga untuk membahas PAS, penilaian akhir semester. Kali ini untuk kelas 9 tingkat SMP maupun MTS. Kita akan bahas nomor 21 sampai dengan nomor 30. Sudah siap adik-adik untuk menyimak video ini sampai selesai? Oh ya, buat adik-adik yang mau mendownload soal ini yang ada di video ini, seperti biasa Om Ali taruh linknya di bagian deskripsi video. Tinggal diklik di download secara gratis. Bisa buat adik-adik belajar di rumah. Oke, kita langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke soal nomor 21. Oke, nomor 21 sepertinya soalnya panjang ini ya. Coba, Om Ali memiliki pabrik sandal dan memproduksi X pasang sandal setiap jam dengan biaya produksi kurung buka 2X min 60 plus 600 per X Rp1.000. Ada keterangannya ini setiap pasang. Mintanya biaya produksi total minimum per jam adalah titik-titik. Oke, ini ada keterangan minimum ataupun maksimum. Ini maksudnya ini dalam fungsi kuadrat. Oke, ini masuk bab fungsi kuadrat ya. Ini mencari Y-nya. Biasanya Bapak Ibu guru sukanya memberi simbol YP. Apa adik-adik rumusnya? Lupa? Oke, Om Ali tulis ya D per min 4A. Nah, dicatat. Mencari maksimum atau minimum pakainya YP. Nah, jadi persamaannya menjadi Y sama dengan, karena ini setiap pasang. Padahal mintanya X pasang sandal memproduksinya. Jadi ini kita kalikan dengan X persamaan ini. Menjadi kalikan X menjadi 2X kuadrat. Kalikan X menjadi min 60X. Kalikan X nanti menjadi 600. Begitu adik-adik ya. Bisa dipahami? Oke, kita langsung pakai rumus yang ini. YP-nya sama dengan D adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. Begitu adik-adik ya. B-nya adalah min 60. Kita kuadratkan. Min 4, A-nya 2. C-nya 600. Oke, ini 4 kali A kali C. Per min 4, A-nya 2. Ini nggak boleh coret-coret kayak gini adik-adik ya. Jadi coret-coret begitu. Nggak boleh ya. Oke, kita hitung. Ini berapa adik-adik? Min 60 dikuadratin. Oke, 6 kuadrat 36. Ada nolnya jadi 0, 0. Begitu adik-adik ya. Min 4 kali 2 adalah 8. 8 kali 6, 48. Masih ada nolnya 2. Per min 4 kali 2 adalah negatif 8. Ini berapa adik-adik? Negatif 12 1200 per min 8. Berapa ini adik-adik? Di cancel jring. Ini 15. Masih ada 01 adik-adik ya. Min bagi min adalah positif 150. Nah, jawabannya mana adik-adik? Yang 15 apa 150.000? Iya, di sini ada keterangan. Oke, Rp1.000. Jadi ini 150K alias 150.000. Mantap. Oke. Kita ke nomor 22. Jika titik B, ini ada titik B, min 5,2 direfleksi terhadap garis X sama dengan 3, maka bayangan titik B adalah, oke. Di sini ada titiknya B min 5,2 direfleksi atau dimirror atau dicerminkan X sama dengan 3. Masih ingat adik-adik kalau rumus X sama dengan K? Oke, X sama dengan K. K-nya di sini adalah 3. Apa adik-adik? Oke, 2K dikurangi X.
koma, Y-nya tetap tidak apa-apa. Oke, coba kita hitung-hitungan di sini ya. 2 kali K-nya adalah 3. Dikurangi X-nya yang ini negatif 5. Begitu adik-adik. Y-nya masih tetap ya, yaitu 2. Coba kita masukkan sini B aksen. 2 kali 3 adalah 6. 6 min sama min positif. Berarti 6 tambah 5. Berapa adik-adik? 11. Oke, 2-nya yang Y masih tetap 2. Begitu adik-adik. Bisa dimengerti? Oke, jawabannya yang D. Lanjut. Ada ini nomor 23. Titik K 7, min 1 direfleksi terhadap sumbu X, kemudian direfleksi lagi terhadap sumbu Y, menghasilkan bayangan. Oke, ada K 7, min 1 direfleksi terhadap sumbu apa yang pertama? Sumbu X. Kalau sumbu X bagaimana rumusnya adik-adik? Iya, betul sekali. Yang berubah Y-nya. Jadi X, min Y. Begitu adik-adik ya. Kalau masih belum ingat silakan diingat-ingat lagi atau dicatat. Jadi bayangannya X-nya tetap 7. Y-nya jadi min Y. Padahal di sini min 1. Jadi min sama min menjadi positif. Terus ada lagi direfleksi terhadap sumbu Y. Kalau sumbu Y yang berubah X-nya min X, Y-nya yang tetap. Jadi K double aksen karena dilanjut. Jadi K aksen, K double aksen. Jadi kalau dilanjut lagi K stripnya 3 cik atau triple begitu adik-adik ya. Dari sini ya adik-adik ya, jangan dari sini tapi dari sini. Min X ini 7 di min. Nah, ini Y-nya tetap. Oke, selesai. Jadi min 7,1. Begitu adik-adik. Oke, lanjut nomor 24. Ini ada titik A direfleksi terhadap sumbu X, menghasilkan A aksen. Titik B min 3,2 direfleksi terhadap sumbu Y, menghasilkan B aksen. Dan titik C min 2, min 5 direfleksi terhadap garis Y sama dengan min X, menghasilkan bayangan C aksen. Pertanyaannya, luas daerah dari segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Oke, coba yang titik A dulu ya. Itu ada 2,1. Kita refleksi terhadap sumbu X. Nah, tadi sumbu X sudah ya. Yang berubah adalah Y-nya. Yang ini ya tadi ya. Jadi ini titiknya 2, negatif 1. Yang B. Titiknya tadi mana yang B? Ini ya. Min 3,2. Di apa ini? Direfleksi terhadap sumbu Y. Tadi sumbu Y sudah. Min X, Y. Berarti ini jadi bayangannya min X jadi 3. Karena ini min 3 jadi 3. Nah, begitu ya. C, yang C min 2, min 5. Nah, kalau ini direfleksi Y sama dengan min X. Kalau Y sama dengan min X, itu nanti rumusnya apa adik-adik? Oke, min Y, min X. Begitu adik-adik ya. Jadi dibalik posisinya, lalu di negatif. Kalau ini Y-nya di min jadi min 5 menjadi 5. Min 2 menjadi 2. Posisinya dibalik. Oke, kita gambar saja ilustrasinya. Kecil-kecilan saja. A aksennya 2, min 1. Berarti di sini ini ada 2, min 1. Ini titik A. Titik B 3, 1, 2, 3,2. Nah, yang kecilan aja. Ini 3, ini 2. Ini titik B. Titik C 5,2. 1, 4, 5. 5,2. Ini titik C. Oke, kita hubungkan. Nah, ini segitiganya. Luas adalah setengah kali alas kali
tinggi. Nah, ini alasnya ini adik-adik ya, tingginya tapi ini jangan yang miring ini ya. Tingginya yang ini. Coba ini ke sini berapa? Ini dari 3, ini 5. Berarti 1, 2, 2 satuan. Setengah kali 2. Nah, tingginya ini ke sini. Atau dari 2 tadi ya. Ke min 1. Berapa? 1, 2, 3. Oke. Cara jring-jring. Ketemunya 3. Atau 3 satuan luas. Oke. Lanjut nomor 25. 25 ada titik M ditranslasi oleh T sama dengan 3, min 2 menghasilkan bayangan 0,5. Koordinat titik M adalah, oke, saya punya titik M, M-nya misalkan X, Y begitu ya. Ditranslasi, translasi 3, min 2 menghasilkan bayangan, berarti M aksen 0,5. Kalau translasi itu adalah dijumlah atau pergeseran ya. Nama lainnya pergeseran. Jadi dijumlahin aja. X ditambah 3. Jadi X sama X ya. Nanti Y sama Y. Ketemunya 0. Coba berapa adik-adik X-nya? Iya, berapa tambah 3 ketemunya 0. Ya negatif 3. Yang Y juga sama. Y ditambah negatif 2 atau Y min 2 ketemunya 5. Y-nya berapa adik-adik? Berapa kurangi 2 ketemunya 5? Cakep, 7. Jadi jawabannya min 3,7. Min 3,7. Yang A adik-adik. Lanjut ke soal. Apa ini ya? Soal nomor 26. Wah ini ya. Ini ada soalnya lumayan panjang. Kita baca dulu dan cermati ya. Ini ada papan tulis. Ini ada, oh ini dana tempat duduk sepertinya. Coba kita baca ya. Perhatikan dena susunan tempat duduk kelas 9B SMP Sukacita di atas pada minggu lalu. Oh ini ya posisi tempat duduknya. Pada minggu lalu Wawan duduk pada posisi 3 dari depan. Dan lajur 3 dari kiri. Wawan ini Wawan. Ya 3 dari depan, 3 dari kiri. Oke. Transaksi ini terjadi setiap minggu sesuai dengan kesepakatan antar siswa kelas 9B. Minggu ini Nita melakukan translasi min 3, 1. Berdasarkan denah susunan tempat duduk di atas, bangku milik siapa yang ditempati oleh Nita? Oh, Nita ya. Tadi Om Ali bilangnya Nila kayaknya ya. Itu mah ikan nila. Oke. Coba Nita di mana Nita? Nita di sini. Coba kita geser negatif 3 terus 1. Ini kan X. Kalau negatif yang X itu gesernya ke kiri. Jadi nanti ke kiri 1, 2, 3. Begitu adik-adik ya. Y-nya 1 positif. Y itu ke atas sama ke bawah. Karena positif ke atas. Ding. Nah, jadi jawabannya ini Supri. Mana Supri? Ini dia C. Begitu adik-adik. Bisa dipahami? Oke lanjut nomor 27. Ada jika titik 3, min 7 dirotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0 atau titik awal searah jarum jam menghasilkan bayangan. Oke Om Ali ada titiknya, misalkan titik A begitu ya. 3, min 7 dirotasi. Oke. Pusatnya O atau 0,0. Nah, ini ada kata-kata searah jarum jam. Kalau searah jarum jam kan begini muternya. Nah, padahal harusnya kalau derajat itu ke sini. Nah, karena muternya kebalik, kebalik ya harusnya ke sini. Jadi nanti ini negatif 90 adik-adik. Ya, hati-hati ya pengaruh ya searah sama berlawanan arah ya. Kalau berlawanan malah positif. Nah, rumusnya adik-adik apa kalau negatif 90? Apa adik-adik? Iya, betul. Y, min X adik-adik. Nah, jadi jawabannya Y-nya tetap min 7. X-nya di min
Ini 3 di min 3. Jadi jawabannya yang D, adik-adik. Bagaimana adik-adik? Bisa apa ya? Bisa dimengerti? Kalau belum bisa diulang-ulang lagi. Nggak usah malu-malu ya adik-adik ya. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 28. Ada titik P 2,4 dirotasi 180 derajat dengan pusat 0,0 menghasilkan bayangan di titik Q. Nah, titik R dirotasi sebesar 180 derajat juga dengan pusat 0,0 menghasilkan titik S. Titik P, titik Q, titik R, dan titik S dihubungkan sehingga terbentuk sebuah bangun PQRS. Luas daerah bangun PQRS adalah. Oke, kita itu dulu ya. Ini ada 2,4 dirotasi 180 derajat menghasilkan bayangan titik Q. Nah, kalau 180 derajat itu rumusnya apa adik-adik? Cakep, wah pinter adik-adik ya. Min X min Y. Adik-adik sudah belajar ini ya. Atau buka buku catatan juga boleh ya. Oke, jadi bayangannya adalah di min. Berarti min 2, min 4. Terus apa lagi ya tadi titik R. R-nya 2, min 4. Dirotasi sama 180 derajat. Nah, berarti sama ya rumusnya. Di min jadi min 2. Dimin jadinya 4. Oke, kita gambar ilustrasinya yang P 2,4. 2,4. 4-nya misalkan di sini nih P. Q-nya min 2, min 4. Oke, ini min 4, ini Q-nya. Lalu R 2, min 4. Oh, di sini ya. Ini min 4 tadi, ini P Q R. S-nya min 2,4. Ini S-nya. Nah, ini segi 4. Bentuknya persegi panjang. Jadi luasnya panjang kali lebar. Ini min 2 kedua. Ini ke sini berarti 4 satuan. Kali ininya coba dari ini ke sini. Ini tadi 4 ya. Ini ke sini 4, sini 4. Jadi 8. Jadi hasilnya 32 satuan luas. Oke adik-adik, nomor 29. Oke, jika titik P min 2,3 didilatasi dengan pusat 0,0, faktor skalanya min 3 menghasilkan bayangan P aksen A, B. Nah, ini nilai dari A ditambah B berapa adik-adik? Oke, dilatasi. Dilatasi artinya perbesar atau diperkecil. Saya punya titik P min 2,3 didilatasi dengan pusat O. Nah, skalanya min 3. Jadi dikalikan dengan min 3. Jadi min 2 kali min 3 berapa adik-adik? Oke, 6. Min kali min positif ya. 3 kali min 3. Iya, negatif 9. Jadi ini A-nya 6, B-nya negatif 9 dijumlahkan. Menjadi 6 ditambah negatif 9. Hasilnya negatif 3. Oke, soal yang terakhir. Oke. Ada titik H min 9,6. Didilatasi dengan pusat O 0,0, faktor skalanya K menghasilkan min 3,2. Pertanyaannya nilai dari 6K. Oke, ini ada min 9,6. Didilatasinya belum tahu ya. Ini ada K begitu adik-adik ya, ini dilatasi. Menghasilkan min 3,2. Oke, coba adik-adik. 6 atau pakai ini sama aja ya. Om Ali pakainya yang 6 menghasilkan 2 saja. Jadi 6 kalikan K hasilnya 2. Berarti K-nya berapa adik-adik? Oke, 2 bagi 6. Disederhanakan jring sepertiga. Nah, pertanyaannya 6K. Jadi 6 kali sepertiga. Jring 2. Oke, mantap, akhirnya selesai juga adik-adik soal yang di
part yang ketiga lagi. Oke, insya Allah kita akan lanjut lagi di part yang keempat. Kita akan bahas soal uraiannya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah-salah hitung atau salah-salah rumus. Silakan dikasih komentar di kolom di bawah ya video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya.